Record. Si dia. Lek. Iyo. Oh, ada. Aku diam. Oke. Lek. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Arnopri MS selaku dosen pembimbing utama saya. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan kepada kita untuk dapat hadir di dalam link Zoom kali ini. Izinkan saya mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pemetaan dan Karakterisasi Bibit Klon Kopi Robusta Unggul Provinsi Lampung. Perkenalkan, nama saya Mikael Septian Siringoringo, NPM S1J019036. Pokok bahasan. Adapun pokok bahasan. Iya, yang akan saya sampaikan. Adapun pokok bahasan yang Oke. Selamat siang kepada kita semua. Selamat siang kepada kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Arnopri MS selaku dosen pembimbing. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan kepada kita di kesempatan anjing kesehatan. Tol. Selamat kau potong itu mana? Oh iya. Gitu. Tapi dah apa? Dah yang penting apa? Selamat siang kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Arnopri MS selaku dosen pembimbing utama. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di dalam link Zoom untuk melakukan kenapa jadi pendahuluan aja lupa kontol. Coba no, mana nih apa nih? Enggak do, sabar do, ini serius do. Aduh. Dia enggak ngompol lah, Pak. Oke. 1 2 3. Selamat siang kepada kita semua. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Arnopri MS selaku dosen pembimbing utama. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Woi, connecting. Apa? Connecting kan? Ini punyamu? Iya. Oh, ini connecting. Tapi kau jelas di sini bergeraknya. Iya. Ini di sini connecting soalnya. Selamat siang kepada kita semua. Yang saya hormati. Kamu wifi aku. Ayolah, woi. Ya jam 8. Sabar. Enggak ada tuh. Tuh, ada tahu. Tadi di gue ini susah kan. Kan ini lama ini. Coba mati wifi hidup lagi. Tadi saya tuh lah. Ini tadi aku mati wifi baru hidup lagi. Oh, ada review. Kamu dua mati sih. Ayolah Tuhan, bantu. Siap. Oke. Lag nih. Enggak? Aku di OB. Oke. Mantap nih. Assalamualaikum. Salah server. Lokasi jenuh. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas, ada pokoknya saya bahas, saya sampaikan. Yang akan saya sampaikan yaitu pendahuluan dan metode penelitian. Oke, selanjutnya pendahuluan. Baru penelitian ini di Oke. Selamat siang kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Arnopri MS selaku dosen pembimbing utama saya.
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul untuk melakukan seminar proposal melalui aplikasi Zoom. Izinkan saya mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pemetaan dan Karakterisasi Bibit Klon Kopi Robusta Unggul Provinsi Lampung. Perkenalkan, nama saya Mikael Septian Sringoringo, NPM S1 J019036. Adapun pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada seminar kali ini, yaitu pendahuluan dan metodologi penelitian. Selanjutnya akan saya sampaikan latar belakang. Tanaman kopi merupakan tanaman komoditas ekspor. Ekspor kopi di Indonesia sebesar 380.000 ton pada tahun 2021. Angka ini naik sekitar 1,20% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 375.000 ton. Sejarah. Masuknya kopi ke Nusantara tak lepas dari pemerintah kolonial Belanda. Kopi pertama kali dibawa ke Indonesia pada tahun 1696. Bibit kopi pertama disebarkan di Pulau Jawa. Pembibitan dilakukan pada 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu pre-nursery dan main-nursery. Pada tahap pre-nursery, pembibitan dilakukan pada polybag kecil. Pembibitan dilakukan pada usia 1-3 bulan. Pada tahap main-nursery, pembibitan dilakukan setelah pindah tanam dari pre-nursery ke main-nursery pada usia 4-6 bulan. Media tanam yang digunakan terdiri dari tanah, pasir sungai, dan pupuk kandang. Selanjutnya, rumusan masalah. Kopi Robusta atau kopi Caneophora adalah salah satu komoditi yang paling banyak diminati di dunia. 70% dari total konsumen kopi dunia memilih kopi Robusta. Untuk itu, maka perlakuan klon kopi unggul Robusta harus ditingkatkan. Pembibitan kopi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produksi kopi Robusta. Untuk mendapatkan bibit kopi Robusta yang baik, diperlukannya varietas dan media tanam yang baik pula. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan perbandingan penampilan beberapa varietas kopi Robusta atau kopi Caneophora asal Lampung dengan media tanam dan jenis pupuk kandang yang berbeda. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian dilaksanakan di lahan zona pertanian dengan ketinggian 10 mdpl. Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai September pada tahun 2023. Alat yang digunakan yaitu terdiri dari cangkul, polybag, parnet 75%, ayakan, kayu, bambu, gembor, timbangan analitik, kamera, mistar, kertas label, jangka sorong, SPDA meter, dan alat tulis. Untuk bahan yang terdiri dari biji kopi Robusta yang diperoleh dari petani di Provinsi Lampung, pupuk kandang sapi, pupuk kandang kambing, pupuk kandang ayam, dan pupuk kandang burung walet. Dan terdiri dari pasir sungai, dan tanah juga. Rancangan percobaan. Rancangan percobaan yang digunakan yaitu rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL, faktorial yang terdiri dari 2 perlakuan. Perlakuan pertama yaitu kopi Lampung, dan perlakuan kedua yaitu pupuk kandang. Pada perlakuan yang pertama terdiri dari 7 jenis, yaitu kopi Robusta ELB 360. Yang kedua, kopi merah. Yang ketiga, kopi Kompas Dunia. Yang keempat, kopi Lampung Brassica. Yang kelima, kopi Kriu Lampung. Yang keenam, Singer Lampung. Dan yang ketujuh, Jempol Lampung. Untuk pupuk, yang pertama, pupuk kandang sapi. Yang kedua, pupuk kandang kambing. Yang ketiga, pupuk kandang ayam. Dan yang keempat, pupuk kandang walet. Baik, selanjutnya diperoleh
28 kombinasi 28 kombinasi perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali, diperoleh 84 unit percobaan. Dengan unit percobaan terdiri dari 5 polybag tanam, sehingga secara keseluruhan terdapat 420 tanaman bibit. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian yang terdiri dari persiapan lahan, persemaian benih, pembuatan naungan, persemaian bibit, pemeliharaan dan pengamatan. Pada persemaian lahan, langsung persiapan lahan. Pada persiapan lahan dimulai dengan memilih lahan yang topografinya rata dan memiliki drainase air yang baik. Lahan yang sudah ditentukan dibersihkan dari gulma sehingga layak untuk digunakan. Yang kedua, persemaian benih. Persemaian benih dilakukan dengan mengambil benih dari petani kopi Robusta di Provinsi Lampung. Benih yang dipilih diambil dari ini ya, kurang bawah. Bentar. Itu bisa dipotong kan? Ulang lagi ya. Dari persemaian. Persiapan lahan. Oh, persiapan. Siap persiapan apa? Persemaian. Variabel pengamatan. Selanjutnya. Yang ngebut igo kan. Pelan be. Pelan be sampai 5 menit. Belum 5 menit. Enggak tahu. Kalau ngebut igo 5 menit tanpa be. 9 kali. Apalagi nanya gitu. Apa tadi awalnya? Persiapan lahan langsung. Ada persiapan. Pada persiapan lahan dimulai dengan memilih topografi lahan yang rata, yang memiliki drainase air yang baik. Lahan yang digunakan dibersihkan dari gulma. Yang kedua, persiapan persemaian benih. Persiapan benih. Langsung ya. Persiapan persemaian benih. Persiapan lagi. Persiapan lahan. Persiapan lahan dimulai dengan memilih lahan yang topografinya rata dan memiliki drainase air yang baik. Lahan yang akan digunakan dibersihkan dari gulma. Selanjutnya persemaian benih. Persemaian benih dilakukan dengan memilih benih yang baik dengan kualitas benih yang didapat persemaian benih. Benih didapat dari itu rupanya ngestak di situ rupanya. Nggak nyambung kan. Persiapan lahan. Persiapan lahan dimulai dengan memilih lahan yang topografinya rata dan memiliki drainase air yang baik. Lahan yang akan digunakan dibersihkan dari gulma. Persemaian benih. Benih yang didapat dari perkebunan petani di Provinsi Lampung. Benih yang dipetik merupakan benih yang merah masak, tidak cacat dan besarnya normal. Pembuatan naungan. Naungan yang dibuat menggunakan paranet 75% yang digunakan untuk melindungi bibit dari paparan sinar matahari secara langsung. Selanjutnya persemaian bibit. Persemaian bibit siap dipindahkan menggunakan persemaian bibit. Persemaian bibit Persemaian bibit. Bibit yang sudah siap dipindahkan. Dimulai dengan persiapan media tanam dengan menggunakan pasir sungai, tanah, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Setelah dicampur, dimasukkan ke dalam polybag yang berukuran 25x20. Pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan dengan penyiraman di pagi hari dan sore hari. Penyiangan gulma dilakukan secara manual dengan menggunakan cangkul. Selanjutnya pengendalian hama dan penyakit dilakukan jika tanaman
Hancur rupanya kata-kata ini. Hah? Wacu ya. Iya, hancur wordnya Malah rupanya. dari persemayan tiga. Oke. Meeting weekend 10 menit. Cukup dah? Cukup dah. Oke. Persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan dengan memilih lahan yang topografinya rata dan memiliki drainase air yang baik. Lahan yang sudah ditentukan dibersihkan dari gulma, sehingga layak digunakan. Selanjutnya persemaian benih. Benih didapatkan dari petani di Provinsi Lampung. Benih yang dipetik adalah benih yang masak merah, tidak cacat, dan ukurannya normal. Pembuatan naungan. Naungan dibuat menggunakan parnet 75% untuk melindungi bibit dari paparan sinar matahari secara langsung. Persemaian bibit. Bibit yang disemaikan siap dipindahkan. Dimulai dengan persiapan media tanam. Media tanam yang dibuat menggunakan pasir sungai, tanah, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Untuk pupuk kandangnya menggunakan pupuk kandang ayam, pupuk kandang kambing, pupuk kandang sapi, dan pupuk kandang burung walet. Setelah semuanya tercampur rata, lalu dimasukkan ke dalam polybag berukuran 25x20. Selanjutnya pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan dengan melakukan penyiraman di pagi hari dan sore hari. Selanjutnya penyiangan gulma dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang di area atau luar media tanam. Selanjutnya pengendalian hama dan penyakit dilakukan apabila terdapat tanda-tanda terserang oleh hama dan penyakit. Selanjutnya pengamatan dan pengambilan data. Pengamatan dan pengambilan data dilakukan pada 2 tahap. Yang pertama tahap fase pre-nursery dan yang kedua pada tahap main nursery. Pada tahap pre-nursery, pengamatan dilakukan 4 minggu setelah disemaikan sampai interval 16 minggu setelah disemaikan. Pada tahap main nursery, pengamatan dilakukan 4 minggu setelah pindah tanam hingga 16 minggu setelah pindah tanam. Selanjutnya, variabel pengamatan. Tinggi tanaman. Pengamatan tinggi tanaman dilakukan untuk melihat pertumbuhan tinggi tanaman. Dimulai 4 minggu setelah pindah tanam dan dilanjutkan interval sampai 16 minggu setelah pindah tanam. Selanjutnya diameter batang. Pengamatan dilakukan dengan mengukur diameter batang dimulai 4 minggu setelah pindah tanam dan interval 16 minggu setelah pindah tanam. Selanjutnya jumlah ruas batang. Jumlah ruas batang yang diukur yang sudah terbentuk. Pengamatan dilakukan 4 minggu setelah pindah tanam dan interval 16 minggu setelah pindah tanam. Jumlah daun. Pengamatan dilakukan dengan menjumlahkan daun yang membuka sempurna. Pengamatan dilakukan 4 minggu setelah pindah tanam sampai 16 minggu setelah pindah tanam. Kehijauan daun. Kehijauan daun diukur menggunakan alat klorofil meter. Dilakukan 4 minggu setelah pindah tanam sampai 16 minggu setelah pindah tanam. Luas daun. Penelitian ini diambil dari daun yang ketiga. Pengukuran di luas daun menggunakan metode gravimetri. Selanjutnya, analisis data. Data yang dianalisis menggunakan sidik ragam UJF pada taraf nyata 5%. Apabila hasil sidik ragam berpengaruh nyata, maka akan dilanjutkan uji Duncan Multiple Range Test atau DMRT para 5%. Baik, sekian presentasi yang saya lakukan. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. No, like your internet connection is stable. Gimana? Terima kasih, Be. Diulang lagi. Ulangi dari terima kasih lu. No, like. Apa? Aku bilang awalnya bilang.
Aduh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan saya kembalikan langsung beda. Terima kasih. Saya akhiri selamat siang. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih. Selamat siang. Jadi lalu. Lihat 9, kau lagi belum? Kita belum lagi buat para prase.